Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ritma Chandra Aryasa, NPM A2A023020. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang uji normalitas Sapir-Whorf dengan menggunakan SPSS. Uji normalitas Sapir-Whorf kita gunakan untuk mengetahui data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Biasanya digunakan sebagai syarat dalam uji independen sampel t-test, kemudian paired sampel t-test, dan uji ANOVA. Biasanya uji normalitas ini digunakan untuk sampel berjumlah yang kecil. Kemudian dasar pengambilan keputusan pada uji normalitas ini, yang pertama adalah jika nilai signifikasinya lebih dari 0,05, maka data penelitian berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai signifikasinya kurang dari 0,05, maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Baiklah, langsung saja kita praktekkan. Kita sudah menyiapkan data. Variabel Y adalah kemampuan menulis teks eksplanasi dengan metode chain writing atau class control, dan variabel X ini adalah kemampuan menulis teks eksplanasi dengan metode karya wisata atau class eksperimen. Di sini sudah ada 10 sampel Y dan X. Kita copy pastekan nilainya, data nilainya. Kita Ctrl C, kemudian kita menuju ke SPSS-nya ke data, kemudian kita Ctrl V di sini. Nah, ini sudah muncul di sini. Di sini masih ada tulisan var 0001 dan var 002. Sama halnya dengan uji validitas kemarin, kita perbaiki tulisan var 001 ini agar tampak enak dipandang. Kita lihat di variabel view-nya. Di sini kita ganti menjadi data X ya. Yang pertama, kemudian X saja ya, X. Kemudian yang sini adalah Y. Oke. Dan kita lihat di data view di sini sudah berganti X dan Y. Baiklah, setelah kita menemukan variabel X dan Y-nya, seperti biasa kita analyze, klik analyze, kemudian descriptive statistik, kemudian kita klik explore. Nah, di sini sudah ada data X dan Y tadi, kita Ctrl A atau bisa di blok, kemudian kita pindahkan ke dependent list. Nah, setelah berpindah ke sebelah kanan, kalian jangan lupa klik plots dulu. Di sini kalian centang normality plots with test, baru di continue dan kita klik OK. Nah, disinilah tampilan dari uji normalitas yang kita analyze tadi. Nah, di sini kita lihat normalitasnya karena tadi kita pengambilan keputusan tadi kalau kurang dari 0,05 itu artinya signifikasinya distribusinya normal, dan ini kita lihat di sini karena kita menggunakan Sapir-Whorf tadi ya. Kita lihat tabel Sapir-Whorf di sini, hasilnya signifikasinya 0,519 dan 0,40. Ini menunjukkan bahwa uji normalitasnya berhasil. Selanjutnya kita akan menguji homogenitas. Adalah konsep dasarnya itu adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengetahui bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki varian sama atau homogen. Pengujian ini merupakan persyaratan sebelum melakukan pengujian lain, misalnya t-test dan ANOVA. Pengujian ini digunakan untuk meyakinkan bahwa kelompok data memang berasal dari populasi yang memiliki varian yang sama, yaitu homogen. Nah, untuk dasar pengambilan keputusannya, yang pertama adalah jika nilai signifikasinya lebih dari 0,05, maka distribusi data itu dikatakan homogen. Dan jika nilai signifikasinya kurang dari 0,05, maka distribusi datanya itu tidak homogen. Jadi uji homogenitas ini dapat dilakukan dengan uji Levene
Fisher atau uji Bartir. Nah, kita langsung saja praktek. Di sini kita sudah memiliki data. Variabel Y adalah kemampuan menulis teks eksplanasi dengan metode chain waiting atau class control. Kemudian variabel X adalah kemampuan menulis teks eksplanasi dengan metode karya wisata atau kelas eksperimen. Nah, kita sudah mengelompokkan variabel Y dan X ini menjadi 10 sampel tadi. Kemudian kita kategorikan kelasnya. Untuk kelas Y itu kelasnya 1, kita sudah mengganti nilai 1 sampai 10 ini menjadi 1 sama. Kemudian untuk kelas Y kita ubah menjadi 2. Nah, ini nanti kita akan copy pastekan, misal Ctrl C, kita copy pastekan, kita satukan di sini nilainya. Untuk kelas X juga Ctrl C, Ctrl V. Nah, untuk kelasnya kita copy pastekan juga, jangan lupa Ctrl V, dan untuk kelas Y juga Ctrl V. Nah, kita di sini sudah ada kategori kelasnya, nilai dan kelas. Untuk data ini kita copy paste juga ke data SPSS. Kita langsung ke data SPSS. Di sini kita Ctrl V kan. Nah, di sini sudah ketemu juga var 001, ini datanya. Nah, kita ke variable view, kita ganti menjadi Y dan X kelasnya tadi ya. Ini tadi nilai, dan ini kelas. Baiklah, selanjutnya untuk nilai values kita ganti di sini sesuai kategori kelas tadi ya. Kalau kita kategorikan kelas nilai 1 tadi, kategorinya adalah kelas A, kita add, kemudian value-nya kategori kelas 2, labelnya adalah kelas B. Kita add, kemudian kita OK-kan. Baik, kita kembali ke data view, kita langsung ke analyze uji homogenitas. Kita ke analyze, kemudian kita ke compare means, dan klik one way ANOVA. Nah, untuk tabel nilai kita pindahkan ke bagian kanan yaitu dependent list, dan data kelas kita pindahkan ke bagian kanan ke vector. Nah, kita optionkan. Jangan lupa kita klik bagian homogeneity of variance test dan kita continuekan dan klik OK. Nah, di sini sudah kita lihat tabel test of homogeneity of variance. Nah, di sini kita kembali lagi pada uji homogenitas tadi, bahwa jika nilai signifikannya lebih dari 0,05 artinya distribusinya adalah homogen. Nah, di sini kita sudah melihat bahwa nilai signifikasinya sudah homogen. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.